Kecamatan Kemang yang saya cintai. Setiap orang tua pasti pengen punya anak yang soleh dan soleha. Bu, kita ini orang tua pasti pengen punya anak yang soleh dan soleha. Betul apa tidak? Kita pengen anak kita bukan cuma sekedar pintar, tapi lebih dari itu benar. Kalau untuk pintar, isi otak anak-anak kita dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, insya Allah pintar. Tapi yang kita perlukan bukan cuma sekedar pintar, benar. Bagaimana caranya? Sentuh hati anak-anak kita dengan nilai-nilai ajaran agama. Kalau iman ditanamkan mantap ke dalam hati mereka, insya Allah anak-anak kita jadi anak-anak yang benar. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? So tahu kau lah. Lihatlah sekarang ini Indonesia gak akan kekurangan kok orang-orang yang pintar. Tiap tahun Sumatera Utara mencetak sarjana-sarjana ribuan. Tiap tahun Indonesia mewisuda putra-putra terbaiknya puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Insya Allah Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar. Tapi yang kita butuhkan bukan cuma pintar, tapi juga benar. Sebab orang benar sekarang ini, maaflah ya, masuk kategori jenis makhluk langka. Masyarakat bisa lebih menerima orang yang benar walaupun rada sedikit pintar. Kita ini rakyat udah capek dibodoh-bodohi sama orang yang katanya pintar. Pintar mengatasnamakan rakyat, demi rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Tapi perbuatannya tidak benar, nipu uang rakyat. Betul apa tidak? Ini kan yang terjadi sekarang ini. Betul-betul diam saja dulu. Nah, banyak kali orang pintar di negeri kita, tapi sedikit yang benar. Bukan tak ada, sedikit yang benar. Ada sih ada, tapi sedikit. Apa buktinya? Tengoklah. Disuruh ngurusin laut, malah ikut jadi bajak laut. Disuruh ngurusin hutan, malah jadi tangsa. Betul? Disuruh ngurusin beras, malah nimbun beras. Itulah yang terjadi. Maka kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, isi otaknya dengan berbagai macam ilmu, tetapi yang terpenting, jangan lupa tanamkan nilai-nilai agama ke dalam hati mereka. Sebab mendidik anak macam sekarang ini, yang katanya sekarang di zaman milenial, rada-rada susah. Sebab anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu mereka sudah kritis. Makanya dunia pendidikan mengatakan kalau mau melahirkan generasi yang hebat, maka cara mendidiknya harus audiovisual. Apa audiovisual? Contoh dan praktek. Enggak bisa kita pengen punya anak pintar berenang, kita ajarkan teori saja. Prakteknya enggak pernah, teori yang diajarkan. Nah, gaya punggung begini. Gaya bebas begitu.
Gaya dada begini begitu, begini begitu. Teori, contoh, praktek tidak pernah. Sekalinya nyebur ke kolam renang, insya Allah gaya batu. Betul apa tidak? Kenapa? Didikannya teori, nggak praktek. Sebab itu audio visual teori ya praktek. Perlu diingat, yang dijadikan teladan panutan bagi anak-anak adalah kita, orang tuanya. Maka kita harus memberikan contoh yang benar, teladan yang benar, agar mereka mengikuti sesuai dengan syariat agama. Macam ini aja lah. Azan zuhur berkumandang dari Masjid Istiqomah. Bapak di rumah memerintahkan anaknya suruh sholat zuhur berjamaah di masjid. Sementara anak ngelihat bapak saat itu sedang cuci motor. Kira-kira anak mau sholat berjamaah apa tidak? Yang dilihat, yang dicontoh adalah orang tuanya. Bu, berkumandang azan isya dari Masjid Istiqomah. Ibu matikan remote, suruh anak ibu sholat ke Masjid Istiqomah berjamaah. Sementara anak melihat ibu santai-santai saja di rumah. Kira-kira anak mau sholat berjamaah apa tidak? Yang dilihat, yang dicontoh, yang dijadikan panutan adalah orang tuanya, ibu bapaknya. Beginilah. Ya, silakan masuk. Bapak-bapak kasih ruang sama ibu-ibunya biar di dalam bisa pada masuk. Geser saja arah ke kiri. Bapak-bapaknya rada ke kiri, sebelah sana masih kosong. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, anak belahan jiwa, pelipur lara dan penyambung sejarah. Anak. Tetapi bukan cuma itu, anak juga merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat merupakan salah satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak bisa membawa kita masuk ke dalam surga, bisa pula menyeret kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Tergantung kita kedua orang tuanya memberikan contoh teladan yang baik atau tidak. Diceritakan dahulu ada orang tua, seorang bapak yang soleh, ke masjid rajin, sholat berjamaah tak ketinggalan, dengan pengajian hadir terus, bergaul dengan ulama, puasa rajin, tadarus Quran rajin, sedekah rajin. Di akhirat ditimbang, ternyata lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Maka orang tua ini, si bapak ini dipersilakan masuk ke dalam surga. Setelah si bapak itu disidang, giliran anaknya disidang. Rupa-rupanya anak ini hidup di alam dunia jadi biang preman. Apa bahasa lengkapnya itu kalau biang preman apa? Hah? PPD, KPD, kepala preman daerah. Hidup di dunia jadi biang onar, biang kerusuhan, bajingan, tengik. Sholat gak mau, puasa gak dijalankan, ngaji pun tak suka. Tiap hari senangnya mengoleksi dosa, mabok doyan, judi
hobi, zina, dimanapun punya langganan. Ditimbang ternyata lebih banyak dosanya ketimbang ibadahnya, maka anak ini dipersilakan masuk ke dalam neraka. Anak ini protes, ya Allah, betul waktu hidup di alam dunia saya mengumpulkan berbagai macam dosa. Ya Allah, betul waktu hidup di alam dunia saya tidak pernah mengerjakan sholat, saya tidak pernah mengerjakan puasa, saya tidak pernah mengaji. Betul waktu hidup di dunia saya suka judi, suka mabok, suka zina. Tetapi ketahuilah ya Allah, yang menyebabkan saya begitu karena bapak saya. Bapak saya enak-enakan hadir sholat berjamaah di masjid, saya mabok didiamkan saja.